Hi everyone, I'm back to tell you about new story. Kali ini, Ruang Review akan membawakan alur cerita yang jujur dan berbau full spoiler. Di mana konten ini memang diperuntukkan bagi yang hanya ingin tahu alur cerita sebuah film. Jika kalian suka bisa like, share, comments, and subscribe. Karena dengan semua itu kalian sudah membantu untuk menghidupkan tungku kami. Terima kasih, semoga konten ini membuat Anda terus rebahan. Let's get started. Sebelumnya kami sudah membahas film Return to the Blue Lagoon yang rilis di tahun 91. Jika kalian belum nonton, silahkan klik link di deskripsi. Kali ini Ruang Review akan membahas Return to the Blue Lagoon lain, tapi film ini dirilis tahun 2012. Tepat ketika bumi ini diramalkan akan kiamat. Seperti apa sih ceritanya? Let's get started. Film dimulai di sebuah kelas di mana seorang guru berkata jika mereka akan mengadakan sebuah tur ke sebuah pulau dengan seluruh muridnya. Kejadian pun pindah di sebuah kantin di mana Emmeline atau Emma adalah cewek populer di sekolahnya. Dia pun memiliki geng yang beranggota cewek-cewek hits semua. Ketika sedang makan, Emma kepergok oleh teman-temannya sedang memperhatikan seorang cowok introvert yang bernama Dean MC Mullen. Dean adalah anak yang terlihat asik sih dari gayanya, tapi Dean benar-benar suka menyendiri banget nih. Jadi tidak heran teman-teman Emma ngeledekin dia. Ketika di rumah, Dean berkata kepada ayahnya bahwa dia benar-benar males banget buat ikut tur ini. Tapi ayahnya bilang kalau ini adalah kesempatan buat dia agar terbiasa bersosialisasi dengan banyak orang. Keesokan harinya mereka pun berangkat menggunakan mobil lalu menginap di sebuah penginapan. Di sana Emma dan gengnya bersenang-senang dan sedangkan Dean menyendiri di atap hotelnya. Singkat cerita, pada hari kedua pun tiba. Hari ini kegiatannya adalah mereka membantu membuat sekolah yang sudah rusak. Dan di sini juga diketahui ada seorang siswa yang kelihatannya menyukai Emma. Dia bernama Stephen Sullivan. Ketika malam harinya, seorang teman Emma mengajak pergi ke karnaval kapal. Dan Steve lah yang mengajak temannya untuk join pada acara ini. Emma pun menolak pada awalnya. Namun setelah dipaksa, Emma pun join dan pergi ke kapal itu. Di sini terlihat teman-teman Emma sedang mencomblangkan Emma dengan Steve. Lalu ketika sedang berjalan-jalan di kapal, Emma melihat Steve sedang berciuman dengan cewek lain. Dia pun menjadi ilfil dengan Steve. Dan tak jauh dari sana ternyata juga terdapat Dean yang sedang lagi santai melihat Steve yang sedang berciuman. Dan tak lama kemudian polisi datang, mereka pun akhirnya tancap gas. Lalu tiba-tiba Emma terjatuh dari kapal itu. Dean yang melihatnya langsung bergegas menyelamatkannya. Syukurlah di belakang kapal terdapat perahu karet. Mereka pun naik di atasnya. Lalu Dean pun berpikir untuk memotong tali yang mengikatnya di kapal dan di perahu karetnya agar tidak tertangkap oleh polisi. Tidak lama kemudian hujan petir dan ombak pun menghampiri mereka. Kejadian pun pindah ke pagi harinya di mana semua geng Emma sedang mencari keberadaan Emma. Dan tak seorang pun melihatnya. Kini Emma dan Dean berada di tengah laut dan mereka tidak tahu sedang berada di mana ini. Dean masih menikmati suasananya dan berpikir pasti akan ada seseorang yang akan menolong mereka. Lalu Emma melihat sebuah pulau dan mereka pun menuju ke pulau itu. Sementara di penginapan, teman-teman dan guru mereka terus mencarinya dan meminta bantuan kepada polisi setempat. Sebelum pergi melihat pulau, Dean masih menyempatkan diri untuk mengambil flag gun terlebih dahulu. Setelah melihat sisi pulau, mereka pun menemukan air terjun di sana. Dan air terjun itu sangat menakjubkan bagi Dean. Lalu Emma meminta kembali ke perahu. Mereka pun kembali ke pantai. Di sana ternyata perahu mereka hanyut di bawah ombak. Senja pun tiba untuk menikmati dan mereka akhirnya terjebak di pulau itu. Mereka pun ngobrol nih sambil memakan biskuit yang dibawa oleh Emma. Pada malam hari mereka pun masih ngobrol di depan api unggun yang dibuat oleh Dean dan lalu mereka pun beristirahat.
Pagi pun tiba dan Emma mencoba memberikan tanda SOS di pinggir pantai berharap seseorang mengetahui keberadaan mereka. Lalu di sisi lain orang tua Dean dan Emma serta guru-gurunya berusaha mencari bantuan. Kini Dean dan Emma sudah semakin akrab dan mereka pun berbagi makan satu sama lain. Asik nih. Sudah 12 hari mereka terdampar di pulau itu, namun mereka juga belum menemukan bantuan. Dan kabar hilang mereka pun masuk Hot News TV. Dan hari ini petugas memutuskan untuk memberhentikan pencarian mereka karena mereka sudah berpikir jika Dean dan Emma sudah mati. Lalu orang tua Emma dan Dean pergi menggunakan helikopter untuk mencari mereka. Di sisi lain, Dean tak sengaja menemukan sebuah tengkorak. Emma pun kaget dan ketakutan. Dean pun memastikan kepada Emma bahwa Emma akan aman bersamanya dan berjanji akan melindunginya. Lalu mereka pun berciuman dan lanjut bermesraan. Asik. Badannya pun berdempetan nih. Lalu Emma pun berkata kepada Dean bahwa dia merasa terlahir seperti kembali. Asik, kebalik. Dan bahwa dia merasa seperti terlahir kembali dong. Suatu hari Emma terjatuh dan mengakibatkan luka di kaki dan tangannya. Dean pun dengan segera mengobatinya. Di saat itu Emma merasa sangat dicintai dan diperhatikan nih. Dan lalu mereka pun mandi bersama. Emma juga sudah tidak malu-malu nih dan buat bukil karena mereka sudah bertukar kenikmatan semalam. Udah semakin traveling nih. Hari demi hari mereka jalani dan kini mereka menganggap bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sedang honeymoon. Asik. Dan mereka sangat bahagia di sana dan bebas mau melakukan apapun di pulau tersebut berdua. Di kota pun orang tua mereka juga tak berhenti untuk mencari anaknya dan juga mencoba berbagai cara, sedangkan anaknya sedang berbahagia di sana melakukan apapun tanpa melihat jam. Ya memang tidak ada jam dan mereka benar-benar bercocok tanam setiap hari. Jika kalian menonton filmnya sih ya, segera lakukan download. Suatu hari ketika sedang mencari makanan, tiba-tiba Dean mendengar suara pesawat di atas. Lalu Dean berusaha mengambil flare gun yang berada di gubuk mereka. Namun sayangnya Dean terlambat memberikan kode kepada pesawat itu. Ditambah mereka kehilangan flare gunnya. Dan mereka pun akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Sudah terhitung sebulan mereka berada di pulau itu. Dan Dean merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dia pun terus mencarinya hingga akhirnya selama ini yang dia cari adalah seekor macan, ya kan? Waduh. Namun akhirnya Dean berhasil membunuhnya dengan pisaunya. Mereka pun membersihkan darah macan itu yang ada di tubuh Dean. Kini teman dan keluarga mereka sudah tidak berpikir tentang Dean dan Emma. Mereka pun sudah menjalani kegiatan mereka secara normal. New normal. Begitupun dengan keadaan Dean dan Emma. Bulan demi bulan sudah dijalani. Mereka pun sudah menerima keadaan dan Emma kini mulai mual-mual dan muntah seperti layaknya ibu hamil. Bumil. Ketika sedang mencari ikan, mereka mendengar helikopter. Flare gun pun ditembakkan ke arah helikopter itu. Alhamdulillah mereka diselamatkan. Tonton ya. Dan kedatangan mereka sangat amat ditunggu oleh keluarga, teman, dan wartawan. Lalu pada malam harinya Dean mengunjungi Emma dan berkata bahwa mereka seperti orang asing dan aneh ketika kembali di kota. Lalu saat Dean dan Emma berciuman atau Dean ingin mengajak ciuman nih, Emma menolaknya karena katanya orang tuanya akan memeriksanya setiap 10 menit dan keluarga Emma akan membuat acara syukuran untuk menyambut kembalinya mereka. Emma pun tidak lupa mengundang Dean untuk datang. Keesokan harinya pesta itu pun tiba. Dean merasakan kecemburuan kepada Emma karena sepertinya Emma sudah kembali kepada habitnya yang suka bergaul nih. Sedangkan Dean lebih suka menyendiri. Kini mereka seperti dijauhkan dengan keadaan. Setiap hari Dean masih memantau Emma, tapi Emma hanya melihat saja. Kasihan nih Dean, Mas Dean. Hingga saat Emma menghubungi Dean, Dean pun tidak mau mengangkatnya. Beberapa hari setelah itu sekolah mengadakan sebuah prom night sebelum lulusan telah tiba.
dan Emma terlihat sangat cantik dan anggun menggunakan gaun putihnya. Teman-temannya pun menyarankan untuk datang bersama Steve. Namun pada akhirnya Emma datang seorang diri. Ketika Emma melihat ke jendela, ternyata Diane menunggu di tengah hujan dan menjauh dari keramaian. Emma pun menghampiri Diane dan mereka pun berciuman seperti di pulau itu. Oh, masih terngiang-ngiang ya. Akhirnya cerita pun ditutup dengan romantis. Alur ceritanya sih happy ending, meskipun tidak dijelaskan hasil dari mual dan muntah ketika Emma di pulau tadi ya. Ini. Okay guys, thank you for watching. See you on the next video.